Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas beberapa zodiak yang saat ini tengah mengalami konflik dengan pasangannya atau ada sesuatu yang terjadi dengan pasangannya dan bahkan bisa sampai berakhir dengan perpisahan. Kita akan melihat zodiak apa saja yang saat ini tengah rawan atau terlockdown kisah asmaranya. Kita akan melihat dan kita akan membahasnya. Zodiak yang cukup rawan dengan konflik, dengan perpisahan atau diambang kehancuran. Setelah Aquarius, saya melihat ada energi yang cukup suram dari kamu yang berzodiak Capricornus. Entah itu diri kamu secara personal ataupun pasangan kamu. Saya akan melihat kartu kamu secara personal, secara spesifik apa yang akan terjadi dengan hubungan kamu dan pasangan kamu. Ada konflik, ada sesuatu hingga harus berakhir dengan perpisahan, atau kamu tengah diambang kehancuran dalam hubungan asmara kamu. Kita akan melihat apa yang terjadi dengan asmara kamu. Pada sebagian kamu Capricornus, saya melihat kamu tengah menanti janji atau kamu tengah berharap bahwa ada seseorang yang mungkin akan membawa satu perubahan dalam kehidupan kamu atau dalam hubungan asmara kamu ke arah yang jauh lebih baik lagi. Tetapi di sini saya melihat hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena seseorang atau orang yang kamu tuju atau pasangan kamu ternyata tidak seperti yang kamu harapkan. Jadi di sini saya melihat ada kekecewaan, ada luka yang ditorehkan oleh seseorang terhadap diri kamu. Dan untuk kamu Capricorn yang saat ini tengah menjalin hubungan asmara tetapi dalam jarak waktu atau jarak yang berjauhan dengan pasangan kamu hati-hati karena saya melihat ada aura atau energi negatif di mana bahwa kamu rawan sekali dengan kehadiran orang ketiga atau apapun. Di sini saya melihat ada kabar burung atau ada hal-hal yang mungkin kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pasangan kamu. Di sini memang ada energi-energi yang terlihat, energi yang nampaknya energi suram yang menaungi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Untuk itu sebelum segala sesuatunya terlambat, sebaiknya kamu membicarakan atau berkomunikasi atau sharing, menyelesaikan segala sesuatu apa yang ada di dalam pikiran kamu atau hati kamu. Jangan membuat prasangka atau segala sesuatu menjadi rancu karena kamu tidak ingin membicarakan apa yang ada di dalam hati kamu, kecurigaan kamu, prasangka buruk kamu terhadap pasangan kamu. Dan itu akan menjadi bumerang untuk kamu. Sebaiknya jika kamu merasa ada sesuatu yang berbeda atau ada sesuatu yang menurut kamu pasangan kamu menyimpang dari komitmen, sebaiknya kamu bicarakan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan timbulnya satu konflik, dan jika ini tidak diselesaikan akan ada sesuatu yang tentu tidak ingin kamu harapkan, yaitu saya melihat ada satu gambar atau pola di mana kamu akan semakin berjarak dengan pasangan kamu, sehingga jika dibiarkan semakin lama akan ada indikasi perpisahan. Sebaiknya jika kamu masih mencintai pasangan kamu, bicarakan secara baik-baik apa yang ada di dalam pikiran kamu. Tidak perlu kamu tutupi, tidak perlu kamu merasa gengsi untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikiran kamu, kecurigaan kamu atau prasangka kamu terhadap pasangan, karena itu akan membuat kamu berada dalam satu tekanan. Jika kamu merasa curiga dengan pasangan kamu atau kamu merasa ada yang lain dari segala sesuatu yang tidak biasanya dilakukan oleh pasangan kamu
sebaiknya kamu bicarakan baik-baik dengan pasangan kamu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan kamu bisa meminimalkan prasangka-prasangka negatif kamu terhadap pasangan kamu. Jangan sampai segala sesuatunya terlambat dan menjadi bumerang bagi hubungan kamu dan pasangan kamu. Dalam hal ini tidak semua Capricorn yang akan tersakiti dalam hal hubungan asmaranya atau percintaannya. Tetapi di sini bisa juga ternyata bahwa kamu sendiri pun tengah menyimpan segala sesuatu dari masa lalu kamu. Saya melihat di sini ada sebagian dari orang-orang Capricorn pun tengah kembali dalam suasana atau energi dari orang-orang yang kembali hadir dari masa lalu kamu. Jika kamu tidak ingin hubungan kamu dengan pasangan kamu akan menjadi suatu trouble atau konflik dan akan menimbulkan kesalahpahaman, sebaiknya jika kehadiran seseorang dari masa lalu kamu itu menjadi sesuatu yang berisiko bagi hubungan kamu, sebaiknya kamu hindari, karena hal itu akan menjadi satu permasalahan atau risiko yang besar di kemudian hari bagi hubungan kamu dan pasangan kamu. Sebaiknya kamu tutup buku dan kamu tidak perlu untuk melihat ke belakang lagi. Yang ada saat ini adalah bagaimana kamu menjalin masa depan kamu dengan pasangan kamu. Untuk menghindari salah satu dari diri kamu atau pasangan kamu yang akan terluka. Jika tidak ingin bermain api, sebaiknya jangan kamu mencoba untuk menyalakan api. Dan untuk kamu Capricorn yang saat ini saya melihat ada energi di mana bahwa kamu ada dalam kebimbangan atau kamu berada dalam persimpangan. Kamu ingin melanjutkan hubungan ini atau kamu akan mengakhiri hubungan yang selama ini telah kamu jalani dengan pasangan kamu. Ada ketidaknyamanan, ada segala sesuatu yang kamu merasa bahwa apakah dengan melanjutkan hubungan ini kamu kedepannya akan menjadi sesuatu pasangan yang lebih baik lagi atau bahkan malah sebaliknya. Jadi saya melihat di sini kamu ada di persimpangan. Solusi dari saya sebaiknya kamu pikirkan matang-matang dengan keputusan kamu untuk mengakhiri hubungan, karena tidak ada satupun pasangan yang sempurna. Begitu juga dengan kamu. Ada beberapa hal yang mungkin antara kamu dan pasangan ada beda visi misi atau persepsi yang berbeda, tetapi sebaiknya dengan berjalannya waktu kamu harus lebih dapat mengerti dan memahami pasangan kamu. Dan begitu juga dengan pasangan kamu, mungkin ada hal-hal yang pasangan kamu tidak merespon dengan baik karakter kamu atau pribadi atau tingkah laku dan tindak tanduk kamu. Sebaiknya kamu bicarakan dengan pasangan kamu apa yang pasangan kamu tidak suka dan apa yang tidak kamu suka dengan pasangan kamu. Jangan mengambil satu kesimpulan atau keputusan secara sepihak, karena nantinya akan membuat kamu dan pasangan kamu kecewa dan terluka. Sebelum terlambat, sebaiknya semuanya dibicarakan. Untuk kamu Capricorn, karena saat ini kondisi asmara kamu atau percintaan kamu rawan dengan konflik, dengan adanya orang ketiga, perpisahan, ataupun kabar burung atau kabar-kabar yang nantinya akan menimbulkan satu kesalahpahaman atau konflik. Sebaiknya jika ada kabar atau berita yang kurang menyenangkan tentang pasangan kamu, sebaiknya kamu jangan telan mentah-mentah dengan kabar atau berita yang belum pasti kebenarannya. Sebaiknya kamu bicarakan dengan pasangan kamu apa yang kamu dengar, apakah itu suatu kebenaran atau itu hanya sekedar kabar burung belaka. Dan sebaiknya jika energi negatif itu ada dalam diri kamu, sebaiknya kamu buang jauh-jauh hal-hal yang akan membawa dampak buruk terhadap diri kamu dan pasangan kamu.
hati-hati dengan segala bentuk dari kehadiran orang-orang yang hanya akan memanfaatkan diri kamu. Demikian Capricorn, kamu ada dalam situasi dan kondisi dalam sirkulasi hubungan asmara atau percintaan yang rawan dengan konflik maupun perpisahan. Dan zodiak yang ketiga yang saya lihat rawan akan konflik ataupun perpisahan maupun diambang kehancuran adalah zodiak Pisces. Kita akan melihat secara personal untuk kamu sejatinya Pisces, apa yang tengah terjadi dengan asmara kamu atau percintaan kamu ataupun pasangan kamu yang ternyata tengah terjadi sesuatu dengan dirinya. Lihat, ada sesuatu. Kalau Pisces, saya melihat ada energi segala sesuatu yang di sini saya melihat lebih banyak kesedihan, lebih banyak air mata, lebih banyak tekanan-tekanan dan kekecewaan yang tengah kamu hadapi dalam kisah asmara atau percintaan kamu. Kamu adalah sosok zodiak yang saya lihat memiliki satu ketenangan, kelembutan, dan hal-hal yang positif yang dari sisi feminim sebagai seorang yang memiliki tingkat kepekaan atau intuisi yang cukup kuat. Kamu adalah orang-orang yang mudah sekali untuk dimanfaatkan. Untuk itu banyak sekali kekecewaan yang sering kali kamu alami. Saya melihat untuk Pisces yang saat ini tengah tersakiti atau berkonflik dengan pasangan, entah itu kehadiran orang ketiga dari pasangan kamu ataupun ada sesuatu permasalahan yang sepertinya sulit sekali untuk dapat kamu selesaikan. Di sini kamu hanya bertahan dan berada dalam satu persimpangan jalan. Kamu tetap bertahan dengan cinta kamu atau dengan terpaksa kamu harus keluar dari zona hubungan kamu dengan pasangan kamu. Di sini kamu harus mengambil satu keputusan di mana akan ada yang terluka. Tetapi jika semua tetap kamu lanjutkan, kelak di kemudian hari kamu akan mengalami hal yang sama jika tidak ada perubahan dari pasangan kamu. Untuk kamu Pisces, kamu adalah orang-orang yang berhati lembut. Kamu tidak suka dengan argumen atau segala sesuatu yang nanti malah akan menimbulkan satu konflik atau kesalahpahaman. Kamu lebih suka dengan diam dan menenangkan diri. Tetapi semua itu juga bukan suatu solusi yang baik, karena dengan kamu menutup diri, kamu tidak ingin terlibat dalam satu adu argumen atau ada segala sesuatu yang mungkin kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh kamu dan pasangan kamu, tetapi kamu lebih memilih untuk berdiam diri, menahan diri, mengalah dan bersabar, tetapi semua itu juga tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Dan biasanya ada beberapa hal yang cukup fatal jika hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berzodiak Pisces. Jika pasangan kamu adalah orang-orang yang energik, orang-orang yang agresif, dan orang-orang yang senang dengan kebebasan dan petualangan, dan bisa dipastikan bahwa kamu akan terluka karena pasangan kamu akan pergi dari kehidupan kamu. Dalam kondisi asmara atau percintaan saat ini untuk orang-orang yang berzodiak Pisces, mungkin pada sebagian orang di sini saya melihat ada luka, ada sesuatu yang kamu pendam. Mungkin pasangan kamu yang tidak seperti kamu harapkan atau kamu bayangkan, atau ada seseorang yang selama ini kamu harapkan akan membawa kebahagiaan atau dapat membawa satu perubahan
yang positif dalam kehidupan kamu, dan ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan, itu yang akan membuat kamu kecewa dan terluka. Dan begitu juga di sini ada seseorang yang kamu harapkan dapat merespon hal-hal yang mungkin kamu mempunyai harapan yang cukup dalam terhadap orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut tidak memiliki perasaan yang sama dengan apa yang kamu rasakan. Di sini ada kekecewaan, ada luka. Ini adalah hidup, dan kamu harus bisa menerima segala sesuatu konsekuensi dari asmara atau percintaan. Dan untuk kamu yang saat ini tengah di persimpangan untuk memutuskan tetap bertahan atau keluar dari hubungan ini, pikirkan baik-baik dan matang-matang apakah keputusan kamu itu memang keputusan yang paling terbaik bagi hubungan kamu. Jika kamu sudah merasa tidak nyaman, jika kamu sudah merasa tertekan dan yang terjadi dalam hubungan kamu dengan pasangan adalah hanya saling menyakiti dan menyakiti, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang apakah hubungan ini layak untuk kamu pertahankan atau kamu berlalu dari zona ketidaknyamanan tersebut. Semua berpulang dari kamu dapat lebih bijak dalam menangani setiap permasalahan yang tengah terjadi dalam diri kamu. Oke? Ketiga zodiak yang rawan dengan konflik atau perpisahan, bahkan diambang kehancuran, mungkin bisa jadi satu pembelajaran, pengalaman atau motivasi untuk diri kamu dan hubungan kamu dengan pasangan. Semoga yang paling terbaik yang akan kamu ambil atau dapat kamu lakukan bagi hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke, demikianlah pembahasan dari saya. Semoga dapat memotivasi apapun, entah kamu kecewa atau entah akhirnya kamu dapat menemukan satu solusi yang paling terbaik yang akan kamu dapatkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kali ini saya akan melihat zodiak yang rawan dengan konflik, perpisahan, intrik ataupun segala sesuatu. Di sini saya melihat zodiak yang saat ini tengah rawan atau diambang kehancuran adalah zodiak Aquarius. Dan saya melihat energi yang saat ini antara kamu dengan pasangan kamu tengah ada di energi yang negatif. Mereka adalah orang-orang yang berzodiak Aquarius. Di sini saya melihat ada satu gambaran di mana bahwa orang-orang Aquarius saat ini asmara atau percintaannya tengah berada dalam satu konflik, satu pusaran kesalahpahaman atau bahkan ada di pusaran pengkhianatan. Di sini banyak dari mereka yang kecewa dan dikecewakan, yang menyakiti maupun tersakiti. Ini adalah sesuatu yang real atau nyata dari orang-orang yang berzodiak Aquarius. Untuk itu mereka jika berada dalam pusaran konflik dan diambang perpisahan atau kehancuran, sebelum segala sesuatunya terjadi, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Jangan sampai ada penyesalan ketika kamu memutuskan untuk mengakhiri suatu hubungan, karena memang saat ini kondisi dari perasaan orang-orang Aquarius saat ini dalam kondisi yang begitu peka. Mereka begitu sensitif terhadap segala sesuatu, dan jika pasangan mereka tidak mengerti atau memahami, mereka akan mudah sekali untuk mengambil satu keputusan yang terlalu berisiko untuk hubungan mereka. Saya melihat ada energi-energi dari asmara atau percintaan orang-orang yang berzodiak Aquarius meredup, dan mereka merasa bahwa ada hal-hal yang tidak bisa mereka satukan, visi, misi dan segala sesuatu, dan akhirnya mereka
mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut dengan pasangan mereka. Sebagian dari mereka berusaha untuk menghindar, menutup akses atau komunikasi dengan pasangan, tetapi sebagian lagi mereka berusaha untuk mencari pelarian atau mencari sosok yang mungkin yang selama ini bisa memberikan mereka ketenangan. Tetapi hati-hati, kamu bisa terbakar nanti. Pada sebagian dari Aquarius, kamu menyimpan kekecewaan yang cukup dalam terhadap pasangan kamu. Mungkin ada segala sesuatu yang selama ini pasangan kamu lakukan dan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Itu akan membuat kamu terluka. Tetapi ada juga sebagian dari Aquarius yang mungkin mengalami satu kejenuhan dengan pasangan dan mereka berusaha untuk kembali menjalin suatu hubungan dengan orang-orang di masa lalu, dan itu pasti akan menimbulkan satu konflik atau kesalahpahaman dengan pasangan kamu. Dan jika semua itu tetap dibiarkan, akhirnya risiko yang paling terbesar kamu akan ada di ambang kehancuran. Jika kamu masih mencintai pasangan kamu, sebaiknya kamu keluar dari zona ketidaknyamanan antara kamu dengan pasangan kamu. Perbaiki hubungan, kembali bangun segala sesuatu, momen-momen yang mungkin yang dahulu pernah kamu rasakan, dan perbaharui dan perbaiki agar segala sesuatunya tidak menimbulkan satu kejenuhan dalam suatu hubungan. Masing-masing saling introspeksi diri, kekurangan dari pasangan atau kekurangan dari diri kamu harus kamu perbaiki agar hubungan kembali dapat berjalan seperti sedia kala. Untuk sebagian dari orang-orang Aquarius, mungkin kamu memang harus sedikit demi sedikit merubah sifat dan karakter kamu. Pada sebagian orang-orang Aquarius, jika mereka mengalami atau menghadapi suatu masalah, mereka memiliki kecenderungan untuk bersikap dingin atau apatis dalam menghadapi setiap permasalahan. Manusia Aquarius adalah manusia yang tidak emosional dan biasanya tidak akan mengekspresikan perasaannya secara berlebihan. Namun mereka sesungguhnya adalah manusia-manusia yang amat sensitif. Dan mereka juga mudah sekali terluka walau casing mereka terlihat cool, dingin, tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka adalah orang-orang yang peka dan penyayang. Dan ada hal yang harus dihindari oleh kamu orang-orang yang berzodiak Aquarius. Karena pada sebagian orang-orang Aquarius ketika mereka memiliki satu permasalahan, mereka cenderung untuk lari dari permasalahan. Dan itu menyebabkan pasangan kamu merasa bahwa kamu tidak konsisten terhadap hubungan yang telah kamu bina. Jika hal itu terjadi, kamu akan dinilai oleh pasangan kamu adalah sosok yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkomitmen terhadap hubungan asmara kamu. Untuk itu, jika ada permasalahan dengan pasangan kamu, sebaiknya kamu komunikasikan dan kamu bicarakan baik-baik sebelum segala sesuatunya terlambat. Karena saya melihat di beberapa bulan terakhir ini ada energi yang cukup suram dalam hal asmara atau percintaan kamu. Jika kamu tidak menyakiti, kamu akan tersakiti. Sebelum segala sesuatunya terlambat, sebaiknya kamu perbaiki hubungan tersebut dengan pasangan kamu. Dan tentu saja tidak semua Aquarius akan resonate dengan prediksi atau pembahasan yang saat ini tengah saya bahas. Mungkin ada sebagian dari Aquarius yang tidak mengalami hal-hal yang telah saya bahas, tetapi bisa terconnecting pasangan kamu yang mungkin tengah berada dalam kondisi yang saat ini tengah saya bahas.
Demikianlah, tapi bisa kamu jadikan sebagai suatu pembelajaran, pengalaman. Jika kamu tidak terconnecting atau tidak resonate dengan hal-hal yang saat ini tengah saya bahas, mungkin bisa kamu jadikan sebagai satu pengalaman, pembelajaran atau motivasi kamu terhadap pasangan kamu, atau kamu terconnecting dengan pasangan kamu yang mengalami hal-hal yang seperti saya bahas kali ini. Oke, apapun itu, lebih bijak dalam mengalami. Untuk itu, kamu akan semakin lebih bijak dalam menghadapi setiap permasalahan. Oke, demikian pembahasan dari saya dan good luck.